Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba berbagi motivasi dengan teman-teman semua. Jangan lupa mensubscribe dengan channel perjalanan hidup saya, yaitu Perjalanan Hidup Revolusi Mental Jaya Rupantara. Om mau tanya, bagaimana perjalanan Om sehingga Om begitu bersemangat membakar bukan saja generasi muda tetapi orang tua pun dibakar juga semangatnya. Oh gitu ya. Saya senang orang-orang bersemangat, supaya saya pun terbawa semangat. Satu-satunya saya bisa semangat, ya satu-satunya jalan pun orang lain pun harus bersemangat. Tidak ada jalan lain. Yang tadinya nggak ada daya, nggak ada kekuatan, seperti padam. Saya mengharapkan semangat pergerakannya, cara berpikirnya semangat, cara pergerakannya semangat. Itu mengharapkan. Jadi kalau orang semangat, bukan saya aja yang terbawa semangat, orang lain pun terbawa semangat juga. Siapapun terbawa semangat. Betul kan? Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Om, kenapa Om senang sekali lagu Iwan Fals yang berjudul Ibu? Iwan Fals itu luar biasa itu. Sangat luar biasa. Seorang legendaris. Dia orang idealis, betul-betul orang idealis. Orang idealis tuh selalu membakar orang lain untuk bersemangat juga. Orang idealis. Kenapa lagunya judulnya Ibu coba? Mungkin Iwan Fals berpikir kita lahir dari ibu. Jangan hianati ibu. Makanya dalam agama, ibu, 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 baru bapak. Ibu, 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 baru ayah. Kalau saja ibunya hianati, apalagi ayah, apalagi orang lain. Sedangkan ibu, ibu, ibu udah berani dihianati, apalagi cuma seorang ayah, seorang bapak, apalagi orang lain dihianati. Ibu, 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 ibu Pertiwi. Inilah ibu Pertiwi, tanah air. Ibu Pertiwi, ibu Pertiwi. Ada Bapak Pertiwi? Nggak ada kan? Ada Bapak Pertiwi? Tidak ada. Nggak ada Bapak Pertiwi. Tapi walaupun nggak ada Bapak Pertiwi, Bapak harus bertanggung jawab sama ibunya, sama istrinya, sama perempuan. Jadi contoh. Jangan coba-coba mengkhianati ibu perempuan.
Kalau udah hianat sama ibu pertiwi, hutan dibakarin, segala macam dibakarin, negara dicuri, tanahnya dicuri, segala macam dicuri, dikorupsi. Itu bukan cinta ibu, itu menghancurkan ibu, menghancurkan tanah air. Jadi Iwan Fals itu anti merusak tanah air. Iwan Fals seorang idealis. Orang idealis itu tidak ada sejarah seorang idealis merusak. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya orang idealis merusak. Dia benar-benar cinta terhadap negara, terhadap bangsanya, terhadap anak cucunya, masa depan anak bangsa. Bukan ini segala macam untuk hari ini. Untuk hari ini. Yang penting aku kenyang, yang penting aku kenyang. Tiada lain aku kenyang. Paling kenyang 7 turunan. Yang lain-lain lapar. Jadi seorang idealis tidak ada yang mengkhianati. Tidak ada seorang idealis yang khianat. Nggak ada Islam mumpung-mumpung. Dia tetap untuk bangsanya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk cicitnya. Walaupun saya pun belum tentu orang yang benar, tapi saya mengajak orang lain untuk benar agar saya pun terbawa benar dan baik, terbawa bijak sama orang lain. Belum tentu saya ngajak orang lain tuh untuk baik, saya sendiri baik, belum tentu. Karena merasa saya tidak baik, ngajak orang lain baik supaya saya terbawa baik. Makanya saya suka sama Iwan Fals. Rupanya Iwan Fals seorang yang bukan hanya baik, termasuk orang jujur. Iwan Fals seorang idealis itu umumnya jujur. Jelas itu? Jelas? Apalagi kira-kira? Om, kenapa Om selalu membanggakan tentang kota Medan, padahal Om sendiri orang Bandung? Karena kemana-mana merantau, kemana-mana nggak dapat istilah revolusi mental. Tapi gerakannya dari dulu revolusi mental. Banyak orang yang bertanya di mana-mana. Abang ini, om ini, bapak ini, kok semangatnya kok lain daripada yang lain katanya. Mentalnya kok luar biasa. Perasaan saya kok biasa-biasa saja. Mental saya. Enggak. Beda katanya daripada umum. Dihina, dicaci maki, dilecehkan, diusir-usir dari rumah makan, habis-habisan diusir rumah makan. Tapi nggak pernah marah. Banyak yang bilang gitu. Kenapa nggak marah katanya. Orang yang ngusir-ngusir itu berarti marah. Kalau saya lawan marah lagi bagaimana? Api dilawan api, ya terbakar. Api dilawan api ya terbakar. Ya, usahakan dengan menyejukkan. Usahakan siram dengan air. Satu-satunya jalan kan hidup ini supaya tenang,
menyejukkan dengan air, menyejukkan dengan adem, dengan senyum, bukan marah dilawan dengan marah. Marah itu kan istilahnya amarah. Itu amarah tuh merasa diri lebih baik. Kesombongan. Masa sombong dilawan sombong. Banyak yang bilang, kenapa kan dilawan sombong lagi katanya. Kalau saya melawan orang sombong berarti saya lebih sombong daripada orang sombong itu. Kan lucu. Bukannya diredupkan supaya gimana, supaya sadar bahwa perbuatannya itu salah, marah itu salah. Bukan artinya tidak selamanya marah itu salah, tapi kalau jadi pemarah, kalau kebiasaan marah kan jadi pemarah. Kalau jadi pemarah itu bisa lahir stres, depresi, bahkan mungkin stroke. Bisa jadi stroke. Banyak orang yang pulang pergi berobat untuk menyembuhkan penyakitnya sampai Singapura, Penang, hanya untuk mengobati itu, nggak sembuh, bahkan pulang nama akhirnya. Pulang nama. Jadi harapan saya, yang marah itu tidak usah dilawan marah. Bagus dilawan dengan senyum. Cantik kan senyum? Betul kan? Betul. Cantik. Yang marah dilawan senyum. Kan enak. Segar. Walaupun cuacanya panas gitu kan. Kalau yang marah kita lawan senyum. Ya kan jadi segar. Jadi sejuk. Kata orang Betawi adem katanya. Betul kan? Kira-kira apa lagi? Masih ada pertanyaan? Om, kenapa Om senang sekali jumpa orang-orang ramah? Orang ramah itu dimanapun disenangi orang, bukan saya aja yang senang sama orang yang ramah. Semua orang itu saya rasa. Coba tanya orang lain, senang jumpa sama orang yang ramah atau sama pemarah? Tanyalah. Ini realita. Apalagi Medan nggak benci kali sama istilahnya hoak. Bukan orang Medan katanya kalau senang hoak katanya. Orang Medan ini anti hoak di mana-mana. Anti kepalsuan. Itu ciri-ciri orang Medan. Jadi orang ramah itu pembawa berkah kehidupan sebenarnya. Orang yang marah sebaliknya. Coba keliling di Medan, nggak usah keliling Indonesia, keliling di Medan. Suka nggak sama orang yang marah, pemarah? Pasti jawabannya nggak suka. Walaupun pemarah itu sendiri pun nggak suka. Karena pada dasarnya orang yang pemarah pun nggak suka marah, nggak suka. Karena terpancing, gampang tersinggung. Jadi yang namanya pemarah itu merusak jiwa kita, mental kita. Nyali kita tuh rusak. Pemarah itu ibaratnya seperti orang sombong, bahkan mungkin sombong. Karena namanya pemarah tidak pernah menerima kenyataan. Orang yang ramah senang menerima kenyataan. Lebih terbuka lagi orang yang ramah. Makanya orang yang ramah dimanapun lebih cerdas. Orang yang sombong sebaliknya. Bukan lebih pintar, lebih cerdas. Cerdas dengan pintar kan lain kali. Nggak usah saya jelaskan lah. Boleh sedikit saya jelaskan juga. Orang pintar umumnya kerjanya minterin anaknya, minterin orang tuanya,
nginterin teman-temannya, nginterin siapapun. Tapi orang cerdas malah nyerdasin. Dari mulai Nabi Adam sampai detik ini, dan mungkin sampai akan datang, orang tersebut, para nabi, tidak ada pemarah. Semuanya cerdas. Semuanya cerdas. Bahkan manusia biasa pun seperti Bung Karno, Bung Tomo, Bung Agus Salim, Bung Hatta, Malhayati malah Panglima Perang Aceh, perempuan, Cut Nyak Din. Itu bukan pemarah. Cut Nyak Din, cerdas. Teku Umar, Christina Marta Tiahohu, orang-orang cerdas. Bahkan yang baru-baru ini meninggal, seperti Bapak Habibie, itu orang-orang cerdas. Orang yang cerdas itu nyerdasin siapapun. Nyerdasin. Orang-orang pinter, minterin. Umumnya, bukan semua, tapi umumnya minterin. Orang cerdas umumnya tahu diri. Orang pinter kadang-kadang tidak tahu diri. Jadi saya senang sama orang yang ramah. Bukan saya aja, bahkan umat manusia pun dimanapun pasti senang yang ramah. Orang yang sombong, jangankan Tuhan, manusia aja tidak suka sama yang sombong, betul kan? Jangankan Tuhan, manusia dimanapun tidak suka sama yang sombong. Coba cek mana-mana, nggak ada orang yang suka sama yang sombong. Ya, begitulah kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Om, kenapa Om selalu mendoakan orang-orang Indonesia agar sukses ke hidupnya? Agar sukses hidupnya. Bisa dibayangkan kok orang sukses itu tidak pernah ngiri sama orang lain, apalagi sama yang kecil. Ini kadang-kadang sampai diusir-usir orang-orang yang susah, seolah-olah saingannya orang susah tuh. Seolah-olah saingan, kan lucu, orang sukses saingannya orang susah, orang miskin, orang kismin, orang miskin, orang kismin, orang miskin. Saingannya itu jadi saingan. Makanya orang susah kalau datang diusirnya. Bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang diusir-usir itu orang miskin. Dimanapun orang miskin. Kenapa orang miskin? Seolah orang miskin tuh nggak boleh hidup, dilarang hidup. Apa orang miskin itu harus dibuang? Mentang-mentang Indonesia lautnya luas, di situ tempat pembuangan. Yang dibuang sampah lah, yang dibuang bukan orang miskin. Seperti saya pun mungkin termasuk orang yang terbuang. Saya pun capek diusir-usir orang. Capek kali diusir-usir orang. Gara-gara menyandang gitar, cangkul. Untuk hidup. Hanya untuk mengisi isi perut sejengkal pun diusir-usir. Yang membakar hutan nggak pernah diusir-usir. Yang korupsi
sekalinya masuk penjara seperti hotel berbintang 5. Tapi itu nggak usah dibahas kalau yang gituan, nggak usah. Yang penting mudah-mudahan kita doakan semua anak bangsa bisa sukses sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan kan lebih penting daripada kata-kata. Perbuatan lebih penting daripada kata-kata. Siapapun yang berbuat pasti hasilnya ada. Tapi kalau berkata-kata 1000 kali bahkan 1.000.000 kali berkata-kata, hasilnya 0. Makanya saya senang sama orang-orang yang berbuat. Makanya perbuatan lebih penting daripada kata-kata. Sesuai dengan yang ditulis pada gitar, perbuatan lebih penting daripada kata-kata. Sedangkan Pak Jokowi saja kerja. Kan berarti perbuatan. Bukan ngomong. 1000 kali ngomong nggak ada artinya, 0 besar. Bahkan omong kosong. Mari kita ramai-ramai kita berbuat. Bekerja. Agar kita sukses, sama-sama sukses. Kalau sama-sama sukses, tidak ada lagi yang iri, dengki, jahil, aniaya. Nggak ada. Bahkan mengurangi kesombongan diri kita sendiri. Setiap orang pasti ada sombongnya, tapi bisa dikurangi, diredam. Paham kira-kira? Paham. Ya, segitu aja. Kalau kira-kira paham. Sekali lagi saya bertanya, paham? Paham. Syukurlah kalau paham. Oke, saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.